Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Delia Purnama, Prodi Kesehatan Lingkungan, ingin menjawab pertanyaan mata kuliah Perumahan dan Pemukiman untuk memenuhi tugas UAS. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa pentingnya penghijauan di perkotaan? Penghijauan sangat diperlukan untuk di kota-kota besar karena penghijauan itu sendiri merupakan sarana untuk melestarikan lingkungan agar lingkungan pun menjadi asri tanpa adanya pencemaran udara. Karena di daerah padat pun seperti perkotaan itu seringkali ada pencemaran udara seperti ada asap kendaraan maupun asap pembakaran. Jadi seringkali di kota-kota besar itu banyak pencemaran udara tersebar. Makanya harus digunakan dengan penghijauan. Dan manfaat dari penghijauan itu sendiri juga bisa mencegah banjir, menjaga kualitas air, mengurangi polusi udara, melindungi para satwa, dan mencegah terjadinya efek rumah kaca. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bolehkah melakukan penghijauan di lahan yang kritis? Lahan kritis terjadi karena mengalami kerusakan fisik, kimia, dan biologis yang pada akhirnya sudah tidak berfungsi dengan baik untuk media produksi. Namun dengan kondisi tersebut, lahan kritis juga masih bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghijauan. Mungkin yang harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan yang kritis yaitu adalah dengan cara menanam aneka sejenis tanaman secara berdampingan, memilih pupuk organik yang dapat memperbaiki sifat tanah, memperbaiki area resapan air, dan bisa juga melakukan pengeburan tanah secara alami. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana dampak polusi udara terhadap iklim global dan lapisan ozon. Dampak polusi udara juga bisa mengakibatkan penipisan lapisan ozon atau juga bisa merusak lapisan ozon. Karena itu lapisan ozon bisa mudah rusak akibat zat klorofluorokarbon yang diakibatkan dari penggunaan alat elektronik. Selain itu, dampak polusi udara juga bisa mengakibatkan iklim global, yang dimana perubahan iklim global ini seperti atmosfer bumi menahan lebih banyak panas matahari sehingga temperatur di rata-rata di bumi itu meningkat. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, bagaimana kriteria rumah sehat? Yang pertama ialah ada menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, seperti kita memilih bahan bangunan yang tidak ada zat-zat bahayanya bagi kesehatan penghuni rumah. Dan yang selanjutnya yaitu ada yang memiliki sirkulasi udara yang masuk, sehingga kualitas udara di rumah memiliki kualitas jalur sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya ada komponen serta penataan ruang dalam rumah. Seperti penataan ruang yang harus dimiliki baik secara fisik maupun biologis. Contohnya seperti menggunakan lantai kedap air yang mudah dibersihkan, serta memiliki langit-langit yang mudah dibersihkan dan aman. Dan selanjutnya penataan sirkulasi udara pun juga harus sesuai. Dan yang terakhir, selanjutnya ada kebersihan air, yaitu setiap kegiatan di rumah pun juga membutuhkan air seperti memasak, minum, mengepel, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan itu kita harus membutuhkan kualitas air yang bersih. Dan kita juga harus memiliki sarana dan penyimpanan makanan, dan juga kita harus memiliki pembuangan limbah. Karena tempat penyimpanan makanan itu sendiri pun kita juga harus mempunyai karena untuk menghindari dari bakteri, kuman, atau hewan dan serangga lainnya yang akan masuk ke dalam makanan tersebut. Dan kita pun juga harus mempunyai pembuangan limbah karena
untuk mengurangi penyakit. Karena kalau kita tidak mempunyai pembuangan limbah, maka kita akan seringkali gampang timbul penyakit. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Mengapa kepadatan hunian mempengaruhi kesehatan? Karena kepadatan hunian itu sendiri pun juga dapat mempercepat terjadinya penularan penyakit, seperti kurangnya oksigen atau tidak adanya sirkulasi udara, sehingga dapat membuat penularan itu lebih cepat di daerah pemukiman. Dan penyakit yang seringkali didapati di daerah pemukiman yang sangat padat seperti kepadatan hunian, yaitu seringkali menyebabkan penyakit diare, kolera, dan ispa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Bagaimana solusi saya terhadap Indonesia darurat sampah? Menurut saya, pendapat saya itu untuk menerapkan dengan cara 6R seperti reduce, reuse, recycle, repair, refuse, maupun rating. Reduce itu sendiri seperti membawa tas belanja dan mengurangi sampah plastik. Jadi kita setiap beli di toko-toko itu harus bawa tas belanja itu sendiri, atau mungkin bisa membeli tas belanja di supermarket tersebut. Dan reuse itu sendiri artinya pemakaian kembali, seperti kita memakai kembali botol yang sudah kita pakai, kayak misalnya kita bawa tumbler, jadi mengurangi sampah plastik botol yang hanya sekali pakai. Dan kita juga bisa membawa tempat makan agar mengurangi sampah plastik seperti styrofoam, plastik makan, jadi agar tidak banyak sampah. Dan yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang. Seperti kaos bekas atau kaos yang tidak dipakai bisa dijadikan keset, bisa dijadikan lap, bahkan mungkin juga bisa dijadikan pelan. Dan kita pun juga bisa memisahkan sampah, seperti kayak sampah anorganik atau sampah organik, karena di sampah organik pun itu ada semacam sayuran, buah-buahan, dan itu dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Dan ada juga repair, yaitu seperti memperbaiki barang yang rusak. Seperti misalnya sepatu jebol bisa juga diperbaiki, karena kalau misalnya kita membeli sepatu baru, mungkin bisa juga sepatu yang baru itu akan dipakai, tetapi sepatu yang lama akan dibuang, jadi sehingga menumpuk sampahnya. Dan di sini juga ada refuse, yaitu menolak membeli atau seperti mengkonsumsi. Karena kita juga harus menolak memakai barang yang berbentuk, mungkin bukan berbentuk ya, tapi kayak menghindari penggunaan plastik, karena plastik itu kan tidak mudah terurai. Kayak mungkin kita juga bisa lebih memilih bahan-bahan alami yang mudah terurai, jadi tidak memenuhkan sampah. Dan yang terakhir pun ada rating, yaitu memikirkan kembali, yang berarti kita itu harus memikir lebih dari satu kali untuk mengkonsumsi atau membeli barang, karena agar kita terhindar dari barang-barang yang susah dijadikan bahan-bahan, seperti mungkin yang susah terurai. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Bagaimana caranya agar limbah rumah tangga tidak merusak tanah? Dengan cara mengurangi penggunaan kantong plastik, dan dengan cara mengurangi bahan pembersih kimiawi, juga menghemat penggunaan air, dan juga bisa mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Selanjutnya juga bisa dengan cara menanam atau memelihara tanaman-tanaman di area rumah, dan juga bisa mendaur ulang barang bekas, atau juga bisa mengolah limbah organik menjadi pupuk kompos. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu mengapa sarana prasarana di lingkungan perumahan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ketersediaan sarana prasarana di lingkungan tidak bisa dipisahkan dari upaya pembangunan perumahan dan permukiman. Sehingga dengan adanya sarana prasarana yang memadai dapat menciptakan
dan meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Apa saja permasalahan yang ada di perumahan atau permukiman di perkotaan? Yaitu seperti harga tanah atau material yang ada di perkotaan atau di permukiman itu makin hari atau sewaktu-waktu itu makin mahal atau makin melonjak, harganya sangat tinggi. Serta kebutuhan masyarakat sendiri yang sangat meningkat, dan dalam kondisi ini pun sangat mempengaruhi seperti kuantitas atau kualitas perumahan. Bahkan juga seringkali itu menumbuhkan pemukiman yang kumuh. Penyebabnya juga banyak warga yang bertransmigrasi dari desa ke kota maupun sebaliknya. Dan menurut saya solusinya itu membatasi warga yang ingin bertransmigrasi dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu jelaskan apa saja permasalahan di perumahan atau permukiman di pedesaan. Yaitu seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan produktivitas masyarakat turun. Dan hal ini juga menyebabkan tingginya angka pengangguran di pedesaan. Yaitu solusinya dengan cara warga atau masyarakat pedesaan harus menciptakan kreativitas dalam membuka usaha. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.